سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله bacaannya sampai wasyurutuz zawjati itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imam al-Muallif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurutuz zawjati kaunuha ghairu muhrimatin bin nusuki. Syarat-syarat calon mempelai perempuan, dia nggak boleh lagi ihram haji umrah, nggak boleh. Jadi ini perempuan, calon mempelai perempuan nggak boleh lagi melaksanakan ibadah apa? Ihram haji atau ihram umrah, nggak boleh tuh. Nggak boleh pokoknya. Kalau lagi haji umrah nggak bisa, nggak sah tuh. Ya syarat demikian. Itu pertama. Yang kedua, wa kaunuha muayyanatan. Calon mempelai perempuan ini harus ditakyin, ketahuan orangnya siapa ini. Ini bapak punya anak dua, yang satu namanya Tuti, yang satu namanya siapa? Apa? Lucy dia udah mantan dia kali mungkin. Lucy. Yang satu Tuti atau Lucy nih. Nah, orang tua mesti takyin, tentuin. Yang pengen dinikahin kepada si A, calon mempelai prianya, si Tuti atau si Lucy itu. Gitu. Takyin tentuin dulu tuh, siapa ini? Jangan nanti udah diangkat atau dibingung, yang mana? Aduh, gue ini nggak beda. Ya. Tentuin takyin dulu satu orang nih, siapa ini? Yang pengen jadi calon mempelai perempuannya, tentuin takyin. Nah, si laki tahu, oh ya si Tuti nih, yang bakal jadi calon istrinya itu. Harus demikian. Jadi pertama, calon mempelai perempuan itu nggak boleh lagi ihram haji atau ihram umrah. Yang kedua, harus ditentukan. Yang ketiga, wa kaunuha khaliyatan min nikahin wa iddatin. Kalau mempelai perempuan harus nggak boleh yang udah nikah. Boleh, bini orang nggak boleh, nggak sah. Atau yang masih iddah nggak boleh. Ada iddah hidup, ada iddah kematian. Ingat ya, yang dibilang cerai hidup, yang dibilang cerai apa? Cerai mati itu. Ada istilah tuh, cerai hidup, ada istilah cerai mati. Cerai hidup ini ada dua perempuan, bagian dua perempuan. Yang pertama, ada perempuan yang masih haid, ada perempuan yang tidak haid. Ada perempuan yang masih haid, ada perempuan yang tidak haid. Kalau perempuan yang masih haid, masa iddahnya adalah 3 kali suci. Ngerti tuh? Perempuan yang masih haid, masa iddahnya 3 kali suci. Sementara perempuan yang tidak haid siapa misalnya? Anak kecil. Atau yang kedua, ibu-ibu yang sudah menopause. Nah, ini masa iddahnya berapa? 3 bulan. Bedain tuh. Jadi ada perempuan yang masih haid, maka masa iddahnya itu berapa? 3 kali suci. Yang kedua, perempuan yang sudah tidak haid, misalnya anak kecil. Perempuan dinikahi masih kecil, ditalak terus. Atau yang kedua tadi siapa? Ibu-ibu yang sudah tadi apa? Menopause. Maka masa iddahnya itu berapa? 3 bulan. Ingatin tuh, bedain tuh. Nah, pertama 3 kali suci, yang kedua adalah 3 bulan. Nah, untuk orang perempuan yang
talak mati atau cerai mati atau yang lakinya meninggal dunia, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Jangan lupa tuh, beda itu. Ngerti? Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, yang dibilang cerai mati bahasa kita, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Di masa iddah ini perempuan wajib istihdad. Ini yang jarang sekarang. Di masa iddah ini si perempuan wajib istihdad, nggak boleh dandan, nggak boleh keluar rumah ketemu laki-laki yang bukan mahramnya. Kita lihat sekarang di pengadilan agama baru ketok palu, belum keluar surat belum bahwa sudah cerai dengan suaminya, depannya dia ada apa? Calon laki akan datang mulai nungguin tuh. Ya Allah, nggak boleh. Ada masa apa ya tuh? Ada masa iddah. Di masa iddah itu ada kewajiban bagi seorang perempuan yang sedang iddah al-istihdad. Nggak boleh dandan, nggak boleh ketemu laki-laki yang bukan mahram kecuali ada hajat. Baru boleh, silakan. Misalnya dia pengen keluar rumah, pengen beli makanan, tapi nggak ada disuruh. Lakinya nggak ada, anak laki nggak ada, anak perempuan nggak ada, saudara nggak ada. Dia terpaksa harus keluar rumah, udah keluar rumah nggak apa-apa. Cuma sekedar apa? Hajat doang. Beli makanan, pulang lagi terus ke rumah. Jadi perempuannya lagi masa iddah di jalan sekarang kayak begitu. Lakinya mati udah keluar, udah berdandan lagi, nggak boleh. Hukumnya haram. Wajib seorang perempuan yang sedang mengalami masa iddah, wajib dia untuk istihdad. Nah, pada cerai ini ada cerai yang disebut dengan talak atau cerai bain sughra. Yang kedua, talak cerai bain kubra. Yang kedua nih, ada talak bain sughra, yang kedua ada talak bain kubra. Ingat, cerai ini, talak ini ada talak yang disebut dengan talak bain sughra. Yang kedua talak bain kubra. Talak bain sughra, seorang suami telah mentalak mencerai istrinya 1 atau talak 2, maka disebut dengan talak bain apa? Sughra. Nih seorang suami si A dengan si B, dia kesal, saya cerai engkau, saya talak engkau. Ini langsung nih, sorry, jelas. Ada yang kinayah. Kalau kinayah perlu niat. Dia tulis di chat, tulis ke bininya, ini kinayah nih, saya cerai engkau. Diniatin, talak, jatuh talak 1. Atau SMS, atau surat. Diniatin talak, maka jatuh talak 1. Ingatin. Atau ucapan suami kepada bininya, lo pulang ke rumah bapak lo sono. Lo pulang ke rumah bapak lo sono. Diniatin cerai, jatuh talak 1. Tuh, itulah yang disebut dengan talak apa tadi? Kinayah. Tuh, kinayah. Ada suami belum makan begitu orang tuh. Masa belum makan sudah ngantuk, sudah nyambung. Jadi belum mau ngapain, mau ngapa? Bahaya nanti begitu bro. Gurunya capek-capek nerangin, sebenarnya nggak paham. Jadi tadi ulang lagi, ada talak bain sughra, ada talak bain kubra. Ingatin tuh. Nah, tadi ada seorang perempuan yang dibilang bain sughra ini. Seorang perempuan si A dengan si B. Si suaminya cerai dia. Ada talak cerai yang disebut dengan sharih, jelas. Tadi contohnya, saya cerai engkau, saya talak engkau, jatuh talak 1. Tuh begitu. Ada yang disebut dengan talak dari apa? Kinayah tuh. Lakinya bilang, nah, di chat nih, lah bini nih, di chat, bukan di chat begini. Baru sekarang di chat tuh. Di chat, lewat WA tuh, atau lewat yang lain, di chat. Saya cerai engkau. Diniatin, jatuh talak 1. Atau lewat SMS. Atau si suami bilang kepada bininya, saya pergi lo ke rumah bapak lo sono. Lo pulang ke rumah bapak lo. Lo pulang ke rumah orang tua lo. Diniatin apa? Diniatin cerai, maka jatuh talak 1. Ngerti ya, paham ya? Nah, di masa iddah itu, nah pas udah suami bilang saya cerai engkau dengan talak tadi yang sharih atau kinayah, jatuh talak 1. Ingatin tuh. Di masa itu ada disebut dengan masa iddah. Tuh ingatin. Di talak 1 atau talak 2 setelah lakinya bilang saya cerai engkau atau pulang ke rumah orang tua engkau, udah dicet dengan cetai tadi itu, diniatin talak, maka jatuh talak 1. Atau kalau sudah 1 jatuh talak 2. Nah, setelah suami bilang cerai
talak, maka di sana ada satu yang disebut dengan masa iddah bagi itu perempuan. Masa iddahnya berapa? Tadi, kalau ini perempuan masih haid, maka masa iddahnya tadi berapa tuh? 3 kali suci. Kalau dia sudah tidak haid, anak kecil atau perempuan yang menopause, maka tadi berapa? 3 bulan tuh. Ingatin. Nah, di masa iddah ini si suami bisa bilang kalau talaknya talak 1, talak 2 sebelum habis masa iddahnya. Misalnya baru suci yang kedua, suci head, baru 2 tuh. Tadi bilang kan cerai itu. Baru talak 1 atau 2, suami bilang, saya kembali kepada engkau, saya rujuk kepada engkau. Udah, kembali lagi hubungan apa? Suami istri itu. Ingat tuh. Yang penting belum habis masa apa? Masa iddahnya. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya, tadi si suami bilang saya cerai engkau, berlaku langsung jalan tuh, langsung jalan masa iddahnya. Suci yang pertama, haid suci yang kedua, haid suci yang ketiga. Si laki belum apa? Belum bilang saya rujuk kepada engkau, saya kembali kepada engkau sampai masa iddahnya apa? Habis. Inilah yang disebut dengan talak bain sugro. Gitu, ngerti ya? Ngerti ya? Inilah yang disebut dengan talak bain sugro. Kalau sudah demikian, maka sudah putus hubungan suami istri. Dia bukan suaminya, pun dia bukan istrinya. Bagaimana solusinya? Jalan keluarnya harus wajib nikah kembali. Tuh, begitu, ya tuh. Makanya seorang suami jangan macam-macam apa. Bilang cerai. Kalau lagi marah, perempuan, bini kita jangan diapain. Jangan dihadapin, kita keluar. Tapi bilang, jangan kita hadapin begini nih, begini pada akhirnya nanti emosi, pada akhirnya apa? Keluar kalimat tadi itu, saya cerai engkau. Oh, bahaya. Suami tahan diri. Keadaan bagaimanapun, jangan bilang apa? Ada yang liatin, ya Allah, udah umur 60. Sebelah kakinya udah dikober. Pakai nyeri bininya kan begitu. Pakai nyeri apa? Bini yang dari susah. Bukan bini ke-9, bukan. Bini atu-atunya malah susah. Bini atu-atunya. Umur 60 dicerai, bini atu-atunya dicerai. Ya Allah, itu begitu tuh, nafsu begitu. Makanya kita yang boleh ngerti oleh paham, jangan dihadapin. Itu tadi ya, yang disebut dengan talak bain apa tadi? Bain sugro. Jadi masa iddahnya sudah habis, di perempuan, maka sudah lagi putus hubungan suami istri, dan apabila ingin kembali kepada istri yang tadi, maka wajib tadi apa? Nikah kembali. Inilah yang disebut dengan talak apa? Bain sugro. Yang kedua, talak bain kubro. Talak bain sugro tadi hanya berlaku pada talak pertama, cerai kedua. Ya, gitu ya. Nah, kalau sudah suami bilang begini, saya cerai engkau dengan talak 3. Suami bilang, saya cerai engkau dengan talak 3, jatuh talak 3. Berlaku masa iddah. Habis masa iddahnya, nih, di masa iddah suami udah nggak bisa bilang lagi. Nggak bisa bilang apa? Saya duduk kepada nggak bisa, kenapa demikian? Ini sudah talak apa? Talak 3, yang disebut dengan talak apa? Bain kubro. Maka si suami sudah tidak bisa lagi kembali ke istrinya, kecuali istrinya selesai masa iddahnya, habis nikah dengan laki-laki lain, kemudian laki-laki itu sudah nikahi, kemudian mencari lagi istrinya, masa iddah lagi, baru bisa apa? Jadi si bini sudah diapain? Dinikahin oleh laki-laki lain, kemudian disetubuhin, dicerai. Setelah masa iddah habis ini bini dengan mantan suami, dengan suami yang kedua, baru apa? Baru bisa balik kepada mantan suami yang pertama. Allah. Jadi nggak bisa. Ada yang bilang talak 3 jadi 1, nggak bisa. Mata film ada Pak Imam Syafi'i. Kalau udah bilang saya cerai kau dengan talak 3, maka sudah jatuh talak 3 yang disebut dengan talak bain apa tadi? Kubro. Tapi jelas paham ya? Jadi perempuan yang pengen dinikahin, syarat yang ketiga itu harus dia itu kosong dari pernikahan, yang kedua kosong dari masa iddah. Atau masa iddah begitu. Tadi perempuan yang dia masih haid, masa iddahnya 3 kali suci. Perempuan yang sudah tidak haid, masa iddahnya adalah 3 bulan. Kemudian perempuan yang tinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya adalah 4 bulan. Ingatin, di masa iddah perempuan wajib al-istihdad. Perempuan wajib al-istihdad. Apa al-istihdad itu? Tidak boleh dandan perempuan.
nggak boleh dandan, nggak boleh ketemu laki-laki yang bukan mahramnya, nggak boleh sama-sama kali itu. Jaga diri dia. Untuk apa? Untuk menghabiskan masa indahnya. Masa indah kelar selesai, baru silahkan boleh keluar. Paham ngerti ya? Wa qawluha unza yakinan. Yang terakhir yang keempat, calon mempelai perempuan ini adalah perempuan tulen. Tuh, perempuan tulen tuh. Nggak boleh transgender, nggak boleh. Perempuan jadian nggak boleh tuh. Kayak sekarang ada perempuan jadian tuh. Ya kan begitu. Nah, perabotnya dirubah-rubahin tuh. Dia punya perabotnya itu, itulah operasi segala macam dioplas gitu. Ya Allah, kasihan. Nggak boleh itu. Kalau kita tahu, ternyata dia transgender, nggak sah deh. Kenapa demikian? Dia bukan perempuan apa? Bukan perempuan asli itu, perempuan KW. Nggak boleh. Jadi harus mengetahui ini perempuan adalah perempuan yakin, secara benar-benar pasti dia seorang perempuan. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Kita bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayka ya rafi'a sya'ni wa darajih. Ya Rasulullah salamun alayka ya rafi'a sya'ni wa darajih. Ya Rasulullah salamun alayka ya rafi'a sya'ni wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.